Halo geng, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di Kopi-kopi ala-ala suka-suka. tentunya Suka-suka saya. kese-kese ya. Teman-teman, saya akan membrew las 90 plus Gesa Canberra dari 90 plus tentunya, dan seller di Indonesia adalah si Oten. Tinggal sekali brew memang, dan yang si Camgin ini udah saya akan bagikan, jadi nggak usah dibahas. Jadi kita akan membahas sesi Canberra deh. Oke. Saya close dulu sini dulu. Kita akan bikinnya menggunakan Aeropress di attach sama Velo dan paper filter ya. Seperti apa resepnya, seperti apa rasanya si Canberra ini dengan suhu 94 derajat Celcius saya akan mainnya. Langsung mari kita berproses ya. Saya pakai Velo di attach sama paper filter, lalu saya lock. Untuk memastikan bahwa ini 10 gram, jadi kita mesti menimbangnya ya. Ray, cium aromanya Ray. Enak banget ya. Dark coklat. Oh iya. Iya ya, kayak coklat yang di kulkas ya. Mantap ya. Pas 10 gram. Pas banjut Ray, 10 gram Ray. Kita main cari setting gilingan ya untuk 10 gram di Aeropress 90 plus menggunakan Gesa itu berapa sih? Saya juga akan beda aja dengan yang lalu-lalu ya. 1 2 3 4. Saya akan main 4.2 aja. Let's see. Lihat si gilingannya. Pas. Yang mau lihat gilingan saya boleh, kita akan pamer gilingan ya, tunjukin supaya kalian tahu main saya di 10 gram 90 plus Gesa Canberra ini di sini nih. Pas banget ya. Suhu 95 apa 4 94 derajat Celcius, lalu 10 gram si Canberra. Jadi saya akan memainkan air. Kalau kemarin di semut, sorry, di Harrier Switch itu
saya main di 150. Sekarang karena saya akan pakai ekstraksi yang di extend, jadi kita akan main 10 gram itu 170 ya. Let's see. Kita aduk. Kita tuang di 180 ya, kelebihan dikit sok. Tadi saya ngomongnya berapa ya? Lalu saya akan tutup. Akan saya tutup dan kita akan main waktu di sekitar 3 menit ya. Saya tinggal alarm dulu sebentar. Hai, mau cobain nggak, Rey? Nanti cobain ya. Oke, nanti akan saya cicip. Gelasnya satu aja ya. Siap. Tunggu ya. Sampai beres dulu. Ini cemilan aku. Cing, gelas kamu, Cing. Ini cangkir kamu. Ini cangkir Raka nanti ya. Lalu cemilannya udah ada. Teman-teman, ini adalah last Gesa 90 Plus dari Oten roastery-nya atau sellernya. Dan sebenarnya ada satu lagi bonusannya belum saya buka. Saya nggak tahu maksudnya dia nggak ada kejelasan, nggak ada penjelasan Gesa apa dari estate apa. Nanti saya akan konklusi sedikit ya, walaupun kemarin udah sedikit konklusi, tapi mungkin kenapa permainan saya berani di 10 gram kita akan bahas sedikit ya sambil enjoy si kopi ini. Sebentar lagi saya kasih total waktunya tadi 3 menit, lalu di tengah jalan setelah 2 menit akan saya aduk. Oke. Setelah 2 menit akan saya aduk, kita tinggal tunggu sebentar lagi. Rey, gondong amat tuh rambut. Iya. Ini pohon kopi ada robusta yang udah berbuah, akhirnya robustanya berbuah tuh, Tin. Warnanya merah tuh di dalam. Masih kita cobain tuh, Tin. Robusta berbuah, arabikanya saya pangkas, dan di bawah banyak kopi-kopi sisa sortiran yang saya lempar ke
lama-kelamaan dia tumbuh. Oke, tunggu sabar. Sudah, kita press. Saya nggak tahu ya, ini percobaan bisa dibilang percobaan terakhir dan percobaan yang berbeda. Kemarin saya selalu mainnya 130, 150. Ini saya memberanikan diri main di gramasi yang kurang masuk akal kalau buat saya, tapi mungkin ada beberapa yang menggunakan gramasi itu. Jadi saya pakai gramasi cukup besar, di 180. Cium aromanya. Beda deh tadi. Aromanya semerbak. Scotch dark coklat. Enak aromanya. Ranting satu cicip, Raka satu cicip dulu. Raka lebih banyak. Silakan deh. Ditaruh dulu dong tabnya dong, ditidurin dulu dong, biar kelihatan muka bantalnya. Diputer-puter dulu, cangkirnya samaan putar. Lihat ranting mau mencicipi Camgen. Enak ya? Rasanya kayak gimana? Tapi agak aneh karena aku lagi ngunyah. Oh iya, memang agak aneh rasanya karena kamu lagi makan apa? Mecin. Parah sih. Enak tapi ya. Sekarang giliran aku. Aromanya sangat tajam. Aromanya tajam, dark coklat, rum cake ya. Rum cake, rum. Dimainkan di gramasi 180 3 menit. Dia memberikan body yang lebih solid dibanding kemarin saya ngebrew menggunakan Hario Switch. Enak banget. Permainan 10 gram di 180, waktu 3 menit, suhu 94 apa berapa tadi saya lupa ya. Aduh, keras banget nih. Kenapa ngangetin ini di kulkas selalu keras ya, di mikro selalu keras ya roti. Salah waktu apa ya? Terlalu lama ya Ray ya. Lagi Ray, kopinya Ray. Nggak, gini kamu gigit ini dulu. Nah, baru sekarang. Ya agak aneh. Tetap agak aneh, kurang netral lidahnya ya. Mestinya kamu jangan makan mecin dulu.
Tapi menurut kamu gimana? Enak sih. Enak ya? Rasanya dahsyat ya, Re? Satuan semuanya. Jadi buat teman-teman yang kenal lempar si Camgin, kalian bisa main di Harrier Switch, kalian bisa main di Aeropress. Kalian mau pakai stepping atau enggak, Harrier Switch atau V60 juga boleh. Kalian main di suhu 94 derajat Celcius, 93 atau 94. Dah, thank you ya, Re. Lalu airnya bisa kalian main di 130, 140. Tapi kalau Aeropress better di 180, masih aman, masih enak rasanya. Kalau saya udah bisa dibilang untuk 90 plus saya cobain mix heirloom sorry, lalu Gillette Gesa, Camgin sama Canberra, sama ada bonusan belum saya buka. Di antara ketiga itu Canberra sama heirloom itu untuk overall rasa atau aroma tuh kayak ada 11-12 ya. Heirloom tuh lebih kompleks, Canberra lebih simple, lebih apa ya, lebih simple lah. Mix heirloom tuh buat saya complicated rasanya, tapi tetap enak dan lumayan lebih berbody daripada si Canberra. Kalau menurut saya ya, kalau menurut kalian sama nggak apa-apa, atau ternyata si Canberra menurut kalian lebih kenceng, nggak apa-apa juga. Kalau di antara walaupun mix heirloom itu varietalnya beda dengan si Gesa, walaupun katanya ya, kalau kita baca-baca history yang dari sisi lain, dari sisi bukan pengagung tipika, sebenarnya katanya rootnya itu si Gesa ini sebenarnya adalah kayak ekstensi atau kelanjutannya, atau bisa dibilang si heirloom itu bukan mix heirloom. Si heirloom itu adalah nenek moyangnya Gesa sebenarnya. Kalau katanya ada beberapa yang mencoba merunutkan secara historicalnya. Kenapa namanya mix heirloom yang saya brew, tinggal sekali brew lagi itu saya diamkan karena saya nunggu sekitar 20 hari resting atau sebulan resting ya. Kenapa katanya mix heirloom? Karena memang di dalamnya itu ada banyak jenis kopi heirloom yang mungkin udah termodifikasi secara natural genetiknya, tapi nggak bisa di-identify sama sekali, maka dia nyebutnya mix heirloom. Awalnya saya pikir mix heirloom itu kayak antara campuran heirloom dan Yellow Caturra misalkan, atau Typica atau Bourbon dan lain-lainnya. Ternyata enggak. Mix heirloom itu memang heirloom yang DNA-nya udah DNA-nya masih heirloom, tapi udah kayak mengalami mutasi atau mengalami perubahan secara genetik, tapi rootnya heirloom, makanya dia tetap namanya heirloom, mix heirloom gitu ya. Saya miss info soal itu. Oke, teman-teman, kayaknya kalau waktu itu saya bahas ya, sambil ngobrol sekilas, waktu itu saya bahas kalau ada satu sisi histori menarik garis lurus bahwa
ada satu, bukan jurnal sih tapi artikel yang membahas bahwa si Gesa ini sebenarnya rootnya dari Tipika, karena katanya ya secara struktur daun mirip, secara struktur buah mirip, dan Tipika bisa dibilang salah satu kopi yang penyebarannya paling luas di dunia. Jadi dianggap sebagai rootnya kopi khususnya untuk Gesa ya. Tapi setelah saya baca-baca lagi dari sisi heirloom, ternyata justru nenek moyangnya si Gesa itu adalah heirloom yang udah bermutasi ketika dibawa ke sebuah negara. Jadi secara rasa, secara output, konsep rasa dan keenakannya katanya memang si Gesa itu sebenarnya heirloom, mirip-mirip katanya gitu ya, mirip-mirip. Banyak sebenarnya kalau saya baca memang banyak banget yang mengamini secara root history, kewilayahan, si Gesa itu memang awalnya dari heirloom. Makanya heirloom itu bisa dibilang salah satu varietal paling unggulan, mungkin paling unggulan kali ya, saya nggak tahu, di Ethiopia katanya gitu. Memang sangat mix banget gitu kan antara Gesa, Tipika, Gesa, heirloom. Karena gini, karena kesalahan orang yang pertama kali membawa biji ini dari desa Gesa ke mana ya negaranya ya, saya lupa nih, Tanzania kalau nggak salah ya, ke Tanzania. Kesalahannya adalah mereka membawa biji ini menggunakan nama daerah yang dimana dia mengambil kopi ini. Kalau nggak salah dari British Empire atau apa, saya lupa ya. Kesalahan itu. Jadi dia bukan meneliti dulu kopinya apa yang dia bawa dari hutan Gesa itu atau desa Gesa itu. Tapi dia bawa dari situ lalu dibawa ke Tanzania, dia kasih nama Deca kalau nggak salah ya, atau saya lupa lah ya. Saya pernah bahas di belajar biji. Lalu dibawa dari Tanzania mungkin ke Costa Rica, lalu ke negara berikutnya Panama. Di Panama dari Gesa mengalami perubahan nama jadi Geisa, walaupun sekarang akhirnya banyak yang nulis kayak si 90 plus ini dia nulisnya Gesa, jadi bukan Geisa, karena dua hal yang beda antara Geisa dan Gesa sebenarnya. Makanya paling lucu adalah ada orang yang jualan kopi Gesa lokal, klaimnya, dan gambarnya ada Gesanya Jepang. Aduh, mix banget deh, bikin pusing deh. Asli bikin pusing, karena sebenarnya yang bener tuh Gesa sebenarnya, jadi bukan Geisa. Karena orang mungkin terbiasa Gesa, kok salah kali ya, terus dia tulis tambahin i jadi Gesa. Oke teman-teman, sekilas itu tentang obrolan saya antara heirloom, 90 plus, Gesa dan lain-lainnya. Mungkin nextnya saya akan menghadirkan obrolan yang lebih membahas si hubungan antara heirloom dan si Gesa, dan menggunakan materi presentasi supaya ada knowledge dari sisi lain ya. Dari waktu itu kan memang bacaan yang saya baca adalah Tipika, jadi dan banyak orang merelatekan antara Tipika dengan si Gesa ini adalah satu nenek moyang. Tapi ada dari sisi lain yang melihat bahwa Gesa itu berbeda dengan Tipika, dan Gesa itu adalah si heirloom katanya gitu ya. Let's see. Let's see kita bisa explore apa lagi
nantinya di perbijian yang beredar di dunia ataupun di Indonesia. Saya tuh pengen banget sih membahas kopi-kopi yang unik di Indonesia, kayak misalkan kopiol, segara rutang udah pernah saya bahas lah ya. Lalu ada lagi varietal yang katanya lagi booming di Argopuro, si Cobra, yang secara identifikasi DNA-nya masih dipertanyakan, baru sebatas semacam klaim-klaim dari petaninya, tapi belum dibuktikan dari sisi litbangnya dan lain-lainnya. Mungkin sangat menarik kalau varietal Cobra itu adalah sesuatu yang baru di Indonesia, dan sebisa mungkin namanya jangan Cobra, karena Cobra itu Kolombia dan Brazil katanya ya. Tapi sebisa mungkin di breakdown Kolombianya apa, Brazilnya apa. Kayaknya akan lebih menarik. Jangan sampai kayak historinya kayak si Gararutang varietalnya, tapi rootnya apa kadang masih simpang siur ya. Teman-teman, cukup bacotan saya, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, explore terus. Kalau ada budget, cobain si 90 plus. Dan buat yang kena lempar kepilih Kemgin 10 gram, enjoy. Ciao.